Assalamualaikum Bu Mesrianti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mutia. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu. Bagaimana kabar Ibu pada siang ini? Alhamdulillah baik. Sudah selesai melaksanakan sekolah sore ya Bu ya? Ya sudah. Baiklah Bu, saya akan mencoba membantu Bu Yanti untuk mengembangkan kompetensi yang berkaitan dengan kompetensi mengajar Bu Yanti. Bu Yanti dapat bercerita atau mengobrol santai tentang gaya mengajar Bu Yanti. Nanti kita akan melakukan 3 tahap kegiatan. Yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi nanti di kelas Bu Yanti, kemudian pasca observasi ya Bu ya. Tahapan pra-observasi yang tujuannya untuk melihat kesiapan Bu Yanti untuk melaksanakan pembelajaran yang akan saya observasi nantinya. Oke Bu, kalau begitu, kalau boleh tahu Bu Yanti mau menyampaikan materi apa besok ya Bu? Besok saya ingin menyampaikan materi tentang cara-cara pembuatan magnet. Tentang cara-cara pembuatan magnet ya Bu ya. Ya. Wah, menarik ya Bu. Apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti? Dari cara pembuatan magnet itu saya membuat tujuan pembelajaran yang pertama melalui video. Murid dapat menjelaskan bagaimana cara-cara pembuatan magnet. Yang kedua, dengan bekerja kelompok, peserta didik tersebut dapat melaporkan hasil kerja kelompoknya tentang cara-cara dari pembuatan magnet. Ya, nanti melalui video ada juga ya Bu ya, tentang cara-cara membuat magnet sehingga anak dapat melihat video tersebut kemudian mencobakan ya Bu ya, cara membuat magnet. Baiklah Bu, berarti Bu sudah mempersiapkan berbagai hal untuk observasi besok ya Bu. Kira-kira persiapan seperti apa yang sudah Ibu lakukan kemarin Bu? Yang sudah saya persiapkan Bu Nim, seperti RPP, merancang RPP, mulai dari tujuan sampai medianya dan cara penilaiannya. Mungkin itu yang sudah saya mulai siapkan Bu. Minta Bu persiapannya di observasi nanti. Jadi Ibu Yanti sudah siap dengan segala hal untuk observasi nanti ya Bu ya. Baiklah Bu, setelah merancang pembelajaran dengan berbagai persiapan, tentunya timbul rasa kekhawatiran pada diri Bu Yanti. Apakah nanti pembelajarannya akan tercapai dengan persiapan yang sudah saya lakukan ya Bu ya? Ya memang benar Bu Nim. Dimana saya masih merasa khawatir atau merasa gelisah tentang persiapan yang sudah saya lakukan. Soalnya begini Bu, biasanya anak-anak itu kan dalam proses pembelajaran itu kebetulan ini di kelas saya anaknya cukup banyak dibanding kelas-kelas yang lain. Jadi biasanya itu dalam mengkondisikan siswa untuk pengelolaan kelas tepatnya mungkin. Jadi dalam pengelolaan kelas ini biasanya saya agak kesulitan untuk bisa mengaktifkan dan mengkondisikan murid itu agar sesuai dengan proses pembelajaran untuk pencapaian tujuan pembelajaran tersebut. Nanti karena muridnya rame ya Bu ya, jadi pembelajarannya nanti percobaan ya Bu ya, jadi susah untuk mengaktifkan seluruh anak. Kalau demikian Bu, tentu Ibu sudah biasanya sudah melakukan jurus-jurus tertentu atau trik-trik yang manjur lah untuk mengelola kelas tersebut Ibu ya. Kira-kira apa biasanya yang Ibu lakukan untuk hal yang demikian Bu? Dalam pembelajaran besok saya ingin menerapkan dari pengelompokan murid. Yang pertama itu sudah jelas saya fokus pada diferensiasi konten. Di mana saya menggunakan menggunakan video, gambar. Kemudian dalam murid bekerja kelompok tersebut saya membagi
murid dalam satu kelompok itu secara heterogen. Secara heterogen maksudnya begini Bu, dari segi gaya belajar murid, ada yang murid yang audio, ada murid visual dan audio visual. Nah, dengan ini saya sangat berharap sekali bisa menjawab kegelisahan saya agar para siswa saya itu belajar dengan aktif, di mana mereka bisa menemukan cara belajarnya sesuai dengan yang mereka miliki. Bagus sekali Bu, trik-trik yang Ibu lakukan sehingga tujuan pembelajarannya tercapai ya Bu dengan trik yang kita lakukan itu. Mudah-mudahan Ibu ya. Bagus Bu. Berarti Ibu sudah mempersiapkan pelajaran yang bervariasi. Kemudian sudah melakukan diferensiasi konten, proses, kemudian produknya ada juga ya Bu ya. Baiklah Bu. Ibu kan sudah melakukan persiapan untuk melakukan observasi besok. Apa rasanya yang masih kurang rasanya bagi Ibu untuk persiapan yang Ibu lakukan tuh Bu? Mungkin persiapannya di sini saya akan lebih memfokuskan atau lebih menambah lagi dari media yang akan saya gunakan nanti untuk proses pembelajaran tersebut. Iya, jadi medianya ya Bu ya. Mulai kapan Bu Yanti melakukan hal yang demikian Bu? Sesegera mungkin Ibu. Iya, bagus sekali ya Bu ya. Jika membutuhkan bantuan, Bu Yanti minta bantuannya kira-kira sama siapa Bu? Ya, kebetulan di sini karena Ibu sudah langsung dalam pembinaan observasi saya besok, saya akan minta bantuan sama Ibu, dan saya sangat senang sekali Ibu bersedia dalam membimbing saya untuk melakukan observasi demi kemajuan pembelajaran saya dalam kelas. Iya, nanti saya akan senang sekali Bu seandainya saya bisa untuk membantu Ibu dalam pembelajaran nanti. Kemudian terkait kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan, tentunya Bu Yanti memiliki strategi dalam mencapainya. Nah, strategi apa yang Ibu akan lakukan? Strategi mungkin untuk pencapaian dari keberhasilan proses pembelajaran saya itu terkait tadi kegelisahan saya tentang pengelolaan kelas ya Bu ya. Mungkin strategi saya akan lebih merefleksi lebih melihat pada diri saya sendiri apa hal yang harus saya benahi untuk bisa lebih menghadapi murid-murid saya agar pembelajaran itu lebih enjoy. Salah satunya mungkin dengan tingkat emosi saya yang biasanya mungkin mudah terpancing oleh peserta didik. Ibu, di sini saya akan mengurangi atau mungkin akan mencoba untuk meredakan, lebih sabar lagi dalam menghadapi peserta didik saya agar mereka lebih menyenangi pembelajaran yang saya berikan. Bagus Bu, mantap sekali tentang strategi yang akan Ibu laksanakan nanti. Baiklah Bu, mungkin itu saja yang dapat kita lakukan dulu pada tahap kegiatan pra-observasi kita. Semoga observasi besok dan pembelajaran Bu Yanti lancar nantinya ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Sama-sama Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Silakan pimpin doanya.
Coba lihat kiri kanannya, apa ada temannya yang tidak datang hari ini? Semuanya lengkap ya? Alhamdulillah. Lagi. Sebelum kita masuk materi hari ini, Ibu mau lihat dulu apakah anak-anak Ibu semuanya masih ingat dengan materi yang sudah Ibu sampaikan minggu lalu. Itu kita belajar tentang magnet. Siapa yang masih ingat? Apa saja yang kamu ingat dari magnet tersebut? Jenis-jenis magnet ya, Nes? Apa saja? Baiklah anak ibu semuanya, sekarang kita akan lanjutkan materi kita tersebut tentang magnet, di mana tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama sekali yaitu Ananda semuanya bisa mencobakan cara pembuatan magnet yang terdiri dari 3 cara. Dimana nanti anak-anak ibu bisa membuat magnet dengan cara induksi. Yang kedua, bisa membuat magnet dengan cara menggosokkan. Dan yang ketiga, bisa membuat magnet dengan cara elektromagnetis. Jadi ada 3 tujuan kita untuk materi hari ini. Siap ya untuk belajar? Nanti. Nah, baiklah anak-anak ibu semuanya, seperti yang ibu katakan tadi, bahwa sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu ada 3 cara tadi, cara pembuatan magnet. Nah, ini ada gambar ibu, cara pembuatan magnet. Yang pertama yaitu tadi dengan cara induksi. Nah, ini yang menyatakan cara pembuatan magnet dengan cara induksi, itu kita dekatkan paku dengan magnet. Itu yang pertama. Yang kedua caranya yaitu dengan cara digosokkan. Kita gosokkan magnet tersebut terhadap paku atau benda logam, maka dia akan menjadi magnet atau sifat magnet dari magnet ini akan berpindah terhadap benda yang kita gosokkan itu. Dan yang ketiga itu dengan cara induksi, yaitu induksi elektromagnet. Elektromagnet itu dengan mengaliri arus listrik. Kita memakai baterai, kemudian dililitkan kawat-kawat kecil ke magnet tersebut. Nah, itu 3 cara pembuatan magnet. Baiklah, Anda semuanya, kita akan melihat video tentang cara pembuatan magnet.
kemudian dihubungkan dengan baterai. Nah, sehingga paku bisa menarik penjepit kertas tadi. Itu dengan cara induksi yang kedua, dimana magnet ini kita dekatkan dengan paku besar, kemudian paku besar bisa menarik penjepit kertas yang lebih kecil. Itu dengan cara induksi. Yang ketiga itu dengan cara menggosok. Kita gosokkan penggaris besi tadi terhadap magnet dengan satu arah. Caranya dengan satu arah ya. Kemudian dekatkan terhadap penjepit kertas. Itu tadi video tentang cara pembuatan magnet. Dengan adanya video tadi, Anda semuanya Ibu harapkan bisa memahami bagaimana cara-cara pembuatan magnet, karena setelah ini kamu semua akan duduk berkelompok untuk mencobakan bagaimana cara pembuatan magnet tersebut. Nah, kemarin Ibu sudah informasikan bahwa semuanya harus membawa alat dan bahan sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagi kemarin. Ya. Kelompoknya masing-masing ini ada KPD-nya yang harus diisi dalam kelompoknya setelah kamu melakukan percobaan di kelompoknya Anda semuanya. Setelah itu nanti kita laporkan ke depan kelas. Siap ya? Oke. Semuanya sudah siap bekerja kelompoknya? Sudah mencobakan semuanya bagaimana caranya terhadap 3 cara pembuatan magnet tadi? Sudah. Sekarang silakan kelompok mana yang mau tampil ke depan pertama kalinya. Nah, tepuk tangan untuk kelompok magnet. Silakan bacakan hasil kerja kelompoknya. Laporan percobaan membuat magnet dengan cara digosokkan. Percobaan membuat magnet dengan cara digosokkan alat dan bahan. Sudah siap bekerja dalam kelompoknya? Sudah. Nah, sekarang tinggal lagi kamu semuanya melaporkan hasil kerja kelompoknya secara bergiliran ke depan kelas. Siapa yang mau duluan melaporkan hasil kerja kelompoknya? Ya, tangan untuk kelompok Ones. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan percobaan membuat magnet dengan cara digosokkan. Dibuat percobaan membuat magnet dengan cara digosokkan. Alat dan bahan 1. Magnet 2. Paku ukuran. Langkah percobaan gosokkan paku besar. Untuk kelompok Ones, kelompok dengan tepuk santiang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ambus dua, ambuk tidak, 2 ambuk sadir. Nah, sekarang itulah tadi materi kita hari ini tentang cara pembuatan magnet. Baiklah, Ananda semuanya, sesuai dengan materi kita hari ini, Ananda semuanya bisa menyimpulkannya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kalau kamu senang menyimpulkan materi tersebut dengan cara membuat gambarnya, silakan dibuatkan gambar dari pembuatan magnet tersebut. Tetapi kalau kamu mudah memahaminya, mengingatnya dengan cara menyimpulkannya, boleh kamu buat seperti rangkuman terhadap materi kita hari ini. Jadi tadi kita belajar tentang 3 cara magnet. Apa saja tadi? Yang pertama, dengan cara elektromagnetik, yaitu dengan mengaliri arus listrik. Yang kedua, dengan cara induksi. Cara induksi itu bagaimana? Mendekatkan magnet. Nah, yang ketiga, yang terakhir, dengan cara
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu pengajar praktik, sekarang tiba masanya untuk melakukan pasca observasi bersama rekan sejawat saya di sekolah SDN 25 Susawa ini, yaitu bersama Ibu Maisuryanti, Bu, yang kebetulan Bu Maisuryanti mengajar di kelas 6, Bu. Iya. Kenalkan Bu Mai. Waalaikumsalam. Nama saya Nodawanti Bu Mai. Saya di sini sebagai pengajar praktik yang mendampingi Bu Nifrina pada program guru penggerak angkatan 9 ini. Nah, pada pendampingan kali ini saya memang meminta kepada Bu Nim untuk melakukan pendampingan kepada salah seorang rekan sejawatnya, mulai dari pembuatan RPP, kemudian melakukan observasi, dan sekarang pasca observasi. Jadi izin ya Bu Nim ya, saya menyaksikannya Bu Mai. Silakan Bu Nim. Ya Bu, terima kasih Bu atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk melakukan pasca observasi yang telah kami lakukan beberapa hari kemarin, Bu. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Nim. Bagaimana kabar Ibu pada hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat Bu Yanti? Alhamdulillah. Baiklah Bu, sehat ya. Di sini sesuai dengan kesepakatan kita sudah melakukan observasi kemarin. Sekarang saya akan melakukan tahap yang ketiga, yaitu pasca observasi bersama Bu Maisuryanti. Bisakah Ibu untuk menyediakan waktu Ibu? Saya menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Maisuryanti tentang pasca observasi sekarang, Bu. Ya, insyaallah ya. Baiklah Bu. Kemarin kita sudah melakukan observasi di kelas Bu Maisuryanti. Bagaimana perasaannya Bu Yanti setelah pelaksanaan observasi kita kemarin? Setelah melakukan observasi kemarin, alhamdulillah saya lebih plong, lebih senang karena telah berhasil memberikan pembelajaran yang terbaik rasanya kepada peserta didik saya. Iya, merasa senang ya Bu ya, karena dalam pembelajaran Ibu kemarin, Ibu sudah melakukan sesuai dengan Ibu rencanakan, Ibu ya. Bagus Bu. Di sini saya ingin bertanya kepada Bu Yanti terkait dengan kegiatan observasi kemarin tentang tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Apakah sudah tercapai menurut Ibu waktu observasi kemarin? Alhamdulillah tercapai Bu. Sudah tercapai ya Bu ya, tentang tujuan pembelajaran yang Ibu susunnya. Ada berapa kemarin Bu tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan? Ada tujuannya, ada tiga tujuan ya Bu ya. Ada tiga tujuan. Ya, sudah tercapai ketiga-tiganya ya Bu ya. Ya, baik Bu. Jadi berarti kita identifikasi bersama lagi ya Bu terkait pembelajaran kemarin. Menurut Bu Yanti, apa yang menjadi kelebihan dan keunggulan Bu Yanti dalam observasi kemarin? Kalau bicara tentang kelebihannya, agak sulit ya Bu mengatakan, tapi itu sudah Ibu lihat sendiri apa yang sudah saya lakukan kemarin. Namun di sini rasanya yang membuat saya lebih puas itu yang jelas saya sudah melakukan sesuai dengan langkah pembelajaran yang sudah saya rancang kemarin. Berarti pembelajaran itu sudah sesuai dengan langkah-langkah yang telah dilakukan. Waktu praktekasi yang Ibu bimbing kemarin. Oh ya Bu. Jadi di sana Ibu telah merasa puas ya Bu ya dengan pembelajaran yang Ibu berikan karena sesuai dengan langkah-langkah yang telah disusun melakukan pembelajarannya ya Bu. Baiklah Bu. Sekarang ingin saya tanyakan lagi terkait dengan area yang pengen Ibu kembangkan. Apa kira-kira area yang ingin Ibu kembangkan? Area yang ingin dikembangkan yang sudah dilakukan proses ini kan seperti diferensiasi konten sama proses ya Bu ya. Alhamdulillah itu sudah
sudah terlaksana dengan baik. Dan namun di sini tentunya yang namanya kita sebagai seorang pendidik tidak boleh puas dengan yang sudah kita dapatkan di saat itu. Kita harus selalu meningkatkan bentuk atau kualitas pembelajaran kita dari hari ke hari. Nah, di sini saya ingin lebih meningkatkan lagi tentang proses pembelajaran saya, bagaimana nantinya supaya peserta didik saya itu lebih fokus dan lebih aktif dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran tersebut lebih bermakna pada siswa tersebut, sehingga mereka bisa mendapatkan atau mencapai tujuan pembelajaran yang seharusnya tercapai pada hari itu. Jadi mantap sekali ya Bu, yang ingin Ibu kembangkan ke depannya, yaitu tentang kualitas pembelajaran anak ini supaya lebih bagus lagi ya Bu ya, dan lebih menyenangkan bagi murid ya Bu. Nah, sesuai dengan keinginan atau rencana Ibu yang akan Ibu kembangkan itu, tentu Ibu sudah punya kiat-kiat atau strateginya. Kira-kira kalau boleh saya tahu, apa kira-kira strategi yang sudah Ibu rencanakan ke depannya? Saya berencana begini Bu, kebetulan di sekolah kan sudah ada kombel yang sudah didirikan di sekolah. Iya. Nah, jadi di sini salah satunya yang menjadi referensi dari saya atau sumber belajar bagi saya adalah melalui kombel ini Bu. Melalui itu saya akan mengumpulkan informasi-informasi dari teman-teman, mungkin tentang proses pembelajaran yang berkualitas untuk murid, kemudian atau membahas permasalahan yang ada di kelas saya agar ini terpecahkan dengan baik. Selain itu, mungkin juga saya akan mengambil suatu tindakan nanti atau suatu kesempatan dalam mengikuti KKG di Segugus itu, Segugus sekolah kita. Saya di sana saya akan juga mengambil informasi atau mengumpulkan informasi dari teman-teman atau berbagi faktor baik dari teman. Melalui berbagi faktor baik ini saya akan mengadopsi dari kelebihan-kelebihan teman dalam proses pembelajarannya yang bisa mengajak atau menambah dari pengalaman yang sudah saya lakukan atau kekurangan yang sudah saya lakukan bisa ditutupi dengan pengalaman-pengalaman yang didapat dari teman-teman. Nah, selain itu saya juga akan terus berusaha meskipun di sekolah kita tidak dapat jaringan, tapi kita tidak boleh berhenti ya, tidak boleh menyerah dengan keadaan itu saja. Saya akan berusaha untuk mencarinya ke tempat yang ada sinyal, mencari referensinya di sana seperti video-video yang lebih menarik bagi peserta didik yang sesuai dengan materi yang akan saya lakukan. Luar biasa sekali Bu rencana atau strategi yang akan kita lakukan ke depannya. Memang betul itu Bu, semuanya akan kita apakan di dalam kombel terutama ya Bu ya. Jadi permasalahan yang kita hadapi di kelas atau pembelajaran kita di kelas bisa kita pecahkan di dalam kombel. Baiklah Bu Yanti, terkait pengembangan tingkat pembelajaran sekarang yang ingin saya tanyakan adalah terkait pengembangan diri Bu Yanti. Siapa yang menjadi inspirasi dan yang paling menyemangati Bu Yanti dalam pengembangan diri Bu Yanti? Kebetulan di sini Ibu, yang pertama sekali tentu saya sangat berterima kasih sekali kepada Ibu karena Ibu sudah bersedia membimbing saya melakukan supervisi akademik terhadap saya, dan di sini saya juga termotivasi dengan Ibu dengan kegiatan yang Ibu lakukan sekarang, yaitu mengikuti pendidikan guru penggerak. Itu sangat memotivasi saya untuk bisa lebih giat lagi, sehingga juga ada dampak positifnya hendaknya bagi saya apa-apa yang sudah Ibu dapatkan, dan saya sangat berharap sekali bukan terbatas dengan satu kegiatan ini saja Ibu mau memberi masukan atau bimbingan pada saya, namun hal ini juga berlanjut hendaknya ke depannya. Ya, semoga ya Bu ya, dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini bagi teman kita yang
masih belum mengikuti guru penggerak ini, tergugah pula hatinya untuk mengikuti program ini ya Bu ya. Bagus Bu Yanti, luar biasa terkait pengembangan diri yang inspirasi Bu Yanti dengan melakukan perubahan-perubahan ke depannya. Sekarang kapan Ibu rencana akan memulai pengembangan diri yang akan Ibu kembangkan ke depannya Bu? Sesegera mungkin Ibu. Bagus sekali Bu. Semangat terus ya Bu Yanti untuk belajarnya. Karena itu semua akan sangat bermanfaat untuk kita dan juga akan berdampak kepada siswa kita sendiri ya Bu ya. Nah, baiklah Bu Yanti, kalau sudah tidak ada lagi, tadi sudah kita melaksanakan kegiatan coaching akademik mulai dari awal sampai kegiatan pasca. Semoga dengan kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita, terutama bagi saya sendiri ya Bu Yanti ya. Kemudian kita sebagai manusia mohon maaf atas segala kesalahan baik yang sengaja ataupun yang tidak kepada Bu Yanti, saya mohon maaf. Terima kasih Bu Yanti atas waktu yang telah diberikan kepada saya, mulai dari tahap yang pertama yaitu pasca pra-observasi, kemudian sudah observasi, kemudian tahap yang ketiga pasca observasi. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Yanti yang telah meluangkan waktunya kepada saya. Sama-sama Ibu, saya juga. Boleh Bu, kita tutup pasca observasi kita ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.